Oke, kita mulai yang untuk isometrik di sini. Nah, untuk isometrik itu merupakan gambar 3 dimensi yang dibuat melalui proses 2 dimensi. Jadi nanti topik kita kan masih ada 2 lagi. Isometrik, kemudian gambar 3 dimensi sama printing. Jadi kita tuntaskan dalam 2 minggu ini atau 3 minggu ini. Nah, untuk gambar isometrik, karena dia dibuat dari proses 2 dimensi, jadi kita nanti tidak menggunakan layar yang 3 dimensi. Beda dengan gambar yang 3 dimensi, kita menggunakan layar XYZ, tetapi ini kita masih menggunakan layarnya itu adalah layar XY, mirip dengan gambar Anda yang kemarin. Kemudian di dalam isometrik, yang pertama itu Anda harus merubah dulu posisi standarnya, isometriknya menjadi isometrik snapnya. Jadi snapnya itu harus kita ubah dulu dia dalam bentuk snap isometrik. Terus ortonya harus aktif. Jadi nanti dalam Anda membuat, orto harus aktif dianya. Jadi snapnya dirubah ke isometrik, kemudian ortonya dia harus aktif. Dan langkah-langkahnya apa? Yang pertama adalah kita ketik snap, kemudian kita ketik style, kemudian kita ketik isometrik, dan kita ketik 1. 1 ini adalah menunjukkan berapa besaran dari snapnya. Kemudian sini saya ulang lagi di sini bahwasanya ortonya harus on. Oke, untuk langkah yang pertama, nanti kita akan mencoba dulu merubah snapnya menjadi snap isometrik. Jadi yang awalnya dia standar, yang tegak lurus begini, nanti dia pada saat isometrik nanti dia akan miring. Kemudian di dalam gambar isometrik, karena dia adalah gambarnya 3 dimensi, maka dia ada 3 bidang yang akan kita lihat. Yang pertama adalah isoplane left, berarti adalah tampak kiri, kemudian isoplane right itu adalah tampak kanan, dan isoplane top itu adalah tampak atas. Ya, untuk merubah-rubah dari ketiga posisi gambar ini, Anda cukup menekan tombol F5. Jadi sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Jadi posisinya apakah dia isoplane top, isoplane right, atau isoplane left. Nah, itu. Oke, sekarang yang pertama saya akan mencoba dulu mengubahnya posisinya di sini. Yang pertama itu adalah ortonya harus kita pastikan dulu on. Jadi orto itu yang awalnya off di sini yang lagi aktif, sekarang kita ubah menjadi on dia. Berarti sudah orto selama Anda menggambar harus on. Kemudian snapnya kita rubah snap. Kemudian kita pilih di sini style S. Terus kita pilih di sini adalah yang awalnya standar, di sini nilai defaultnya kita ganti dengan isometrik. Ini dia. Skalanya 1 aja. Berarti sekarang bidang gambar kita yang awalnya tadi itu adalah tegak lurus, sekarang dia sudah berubah dengan sudut kemiringannya. Jadi adalah sudut kemiringan dari isometriknya. Kemudian bagaimana caranya kita merubah gambarnya dari isometrik? Itu kita harus menggunakan dulu perintah untuk pembuatan gambar isometrik. Untuk pembuatan gambar isometrik kita hanya 2 butuh perintah saja. Jadi ada membuat garis, kemudian ada membuat lingkaran dengan menggunakan ellipse. Jadi kita tidak ada menggunakan di sini adalah membuat rectangle, tidak perlu. Kemudian membuat apa lagi namanya ini? Membuat segi 5, segi 6 itu tidak perlu. Jadi untuk gambar isometrik perintah yang digunakan untuk menggambar hanya 2 saja, yaitu adalah garis, kemudian adalah membuat lingkaran dengan menggunakan perintah ellipse. Nah, untuk membuat garisnya itu juga nanti kita bawa dia arahnya kemana. Jadi ini sekarang dia sudah kotak ini, dan ini kebetulan snap saya tidak terlalu kelihatan ya warnanya. Kemudian di sini perintahnya, kalau untuk membuat lingkaran itu kita gunakan perintahnya di sini adalah ellipse, kemudian kita pilih di sini yang awalnya standar, kita pilih isometrik, kemudian kita ketik titik awalnya, kemudian baru kita tuliskan besar diameter dan radiusnya. Nah, itu yang untuk membuat ellipse. Nah, hanya itu saja untuk materinya yang isometrik. Sementara untuk editing masih sama. Kita masih menggunakan copy, menggunakan move, menggunakan trim, menggunakan arsiran sama. Tapi kalau untuk perintah gambarnya hanya 2 saja. Nah, sekarang saya akan mencobakan. Anda silakan lihat gambar yang sudah saya share di grup. Nih. Ini ada gambar yang garisnya adalah 110, kemudian berdirinya di sini adalah 90. Kita akan membuat gambar ini untuk hari ini. 1 jam pertama, kemudian nanti gambar yang satu lagi 1 jam berikutnya.
sampai habis. Jadi hari ini itu target kita 2 gambar harus selesaikan. Ini gambarnya cukup mudah. Tetapi ini merupakan basic dari gambar isometrik karena di sini kita menggunakan lingkaran, kemudian menggunakan garis. Kemudian menggunakan perintah copy. Jadi bagaimana caranya Anda nanti membuat gambarnya yang bisa bagus nantinya. Dan sesuai ya. Jadi nanti kalau seandainya snapnya tidak aktif ortonya, itu gambar Anda hasilnya tidak akan begini. Jadi nanti dari sudut kemiringan nanti akan kelihatan. Jadi orto harus aktif selalu. Oke, saya coba lagi yang ininya. Jadi yang pertama tadi itu adalah panjang garisnya ke bawah itu adalah 110 line. Saya ketik di sini line. Kemudian kita tentukan dulu first-nya. Kita bawa arahnya, belum ada yang pakai mouse. Kita bawa arahnya di sini adalah 110. Enter 2 kali. Ini panjang sehingga kita harus zoom all dulu. Nah, ini kita zoom all baru kita perkecil. Nanti tinggal dibawa saja ke sininya. Dan kemudian kita bawa dulu yang ke atasnya. Atasnya tadi berapa panjangnya? Tingginya? 90. Berarti kita ketik lagi line. Kemudian force-nya di mana? Force-nya itu adalah di sini. Di sini kita ketik 90. Enter 2 kali. Nah, ini juga masih apa ya? Masih terlalu besar. Jadi nanti kita bawa saja. Ini juga masih 90, kita bawa saja garisnya, berarti line juga di sini adalah 90. Nih, 90 dia kita enter. Kemudian ini kita gabungkan dulu dia. Nih. Oke. Oh, ini nggak sampai ya. Jadi harus sampai dianya. Sampai ke endpoint-nya. Baru kita copy ke belakang. Sekarang Anda lihat berapa kopiannya ke belakang. Saya coba buka dulu dia ini. Ke belakangnya berapa? 140. Sebentar, saya coba cek dulu. 140. Jadi kita copy nanti, kita copy semuanya saja atau bagaimana? Ini rupanya kayaknya enggak ya. Jadi kita copy hanya yang ini sama ini saja. Kita copy, nih, hanya ini, belum ada yang pegang mouse. Nih, kemudian ini kita tentukan dia sudutnya. Nah, ini kan nampak ini arahnya dia ke atas. Karena arahnya ke atas, kita pencet F5-nya. Nah, kebetulan punya saya, di sini itu F5-nya harus pakai font ya. Saya ulang lagi, CO. Kemudian saya bawa ke sini, saya font F5. Nah, ini. Kalau saya pakai font dianya. Jadi nanti kita bawa dulu arahnya, baru kita ketik adalah 140. Nah, enter. Enter 2 kali. Kalau enggak dia nanti copy multiple dia. Setelah itu baru nanti kita hubungkan garisnya. Bentar. Agak ini sedikit ya. Baru kita hubungkan garisnya karena kita sudah mengopinya. Kayaknya mau saya atau mata saya mulai rabun. Apa namanya ya, kurang ini, titik snapnya kurang kelihatan sama saya. Sama Anda kelihatan kah? Saya di mana ambilnya? Biasanya di manage di toolnya sebentar, saya coba ambil dulu toolnya, tool palette ya, tool properties, kok nggak ada ya, properties. Ini saya coba dulu. Oh, enggak juga. Sebentar ya. Jadi saya mau mengubah. Kalau dia toket yang lama dia pakai yang properties di sininya, tapi nggak muncul ya sudahlah. Daripada saya mencari habis waktu nanti. Nah, sekarang kita berarti saya ini ke titik snapnya ya. Berarti kita ambil titiknya, endpoint-nya, kok nggak muncul dia ini. Nah, ini endpoint. Berarti ini kita kasih, kita hubungkan dia. Terus kita inikan lagi dia. Ini kok nggak muncul endpoint saya ya? Apakah dia tidak menyatu? Takutnya nanti dia nggak nyambung dia. Tadi berapa ini? 140. Iya, 140 ya. Takutnya dia nggak nyatu nanti. Belum ada yang pegang-pegang mouse ya. Kita lihat aja dulu. Ini juga nggak menyatu.
Kok nggak menyatu dia ya? Kok titik endpointnya nggak ketemu ya? Harusnya ketemu ini. Gini aja lah. Dah, ini yang apanya. Kemudian nanti kita ingin membuat lingkaran yang bagian atasnya. Ini kita lihat dulu lingkaran bagian atas. Itu berapa dia diameternya? Diameternya berapa lingkaran di atas? Berapa? 70 apa 20? 70. Oke. Jadi kita ketik ellipse. Kemudian kita pilih isometrik dianya. Jadi sebelum diklik kita pilih dulu isometrik. Kemudian baru kita ambil di titik tengahnya ini. Titik tengah ya rasanya ya. Kemudian kita bawa arahnya. Kita bawa arahnya di sini. Nah, mana yang cocok dia? Nih. Kemudian baru kita ketik diameter. Ketik D dulu ya. Diameter, kemudian buat 70. Kalau enggak nanti dia jadi radius. Nah, ini dia. Kemudian dari gambar-gambar ini nanti itu kan sudah ada tuh. Nah, Anda tinggal kalau kayaknya begini. Nah, tinggal di copy. Copy 40. Ya, copy 40 nanti. Oke, tapi ini ada garisnya ya. Ada garis kotak dulu. Jadi bagusnya ini boleh kita potong dulu. Di trim aja seperti biasa, kita trim kayak biasa aja ya. Jadi ininya enter, udah. Ini kita bawa dulu bagusnya. Copy. Jadi dia nggak berlaku offset di sini ya. Jadi dia tidak berlaku offset. Dibawa arahnya dulu F5. Nih 40. Nah, kemudian, kenapa dia jadi begitu? Kita copy lagi. Jadi kita harus memastikan dianya 40. Udah. Kemudian ke bawahnya juga sama ya. CO ke sini. Kita bawa dulu arahnya. Ini juga 40. 40. Enter. Dan ini juga ada ininya ini. Kalau nggak salah saya. Ini HP saya ini cepat sekali dikunci. Jadi nanti yang pas, jadi kita buat dulu garis-garis pembatasnya ya. Supaya garis bantu istilahnya. Baru nanti kita lakukan di sini itu adalah kita copy lagi lingkarannya yang ini. Jadi kita copy lingkaran ini, nih. Nah, ini ya. Kita copy, kita bawa arahnya ke sini. Ini kalau udah mirip bentuknya 40. Nah, berarti nggak sama. Nggak sama ya. Kita ulang lagi deh. Copy. Ini 40 tuh diambil dari mana? Atau dari sini aja. Kita bawa dia 40. Nah, ini udah. Berarti dia sudah sama ya. Sudah sama nanti, baru nanti Anda sambungkan garisnya. Jadi bagusnya selesaikan satu-satu dulu ya. Dia agak liar nanti. Agak liar dianya. Oke, ini. Kemudian kalau kita lihat lagi, yang ke bawahnya juga ada ya. Ada kan? Ada dia tidak itu? Oh, ininya aja. Berarti kita ambil yang offset, yang kopinya 20. Kita ambil kopi 20 dulu ya. Copy garisnya ini yang 20 dulu. Nih. Ini 20. Dia begini. Karena liar tadi itu. Jadi karena dia liar, berarti dia tidak pas itu ya. Harusnya dia udah pas ini nah. 20. Nah, udah. Stres ya bikin gambarnya. Karena mouse-nya liar. Tapi kayaknya yang apa nggak begitu kali deh. Ini juga 20. Oke, bentar. Kemana pula dia hilang itu nah. Ini bawa dulu deh. Bawa ininya dulu ya. Oh, ini bagusnya nggak usah kita bikin garis dulu. Jadi kita potong dari ini saja. Supaya nanti dia nggak dempet. Ini. Nanti ini berapa tadi? 20 ya? 20, entar. Dan berarti kan ini udah bisa kita potong dianya. Ini gambar satu terus mati-mati terus. Dah, berarti yang tidak perlu sama kita trim saja dulu supaya enggak pusing kitanya. Jadi kita trim. Ini berarti bisa kita trim dianya. Ini kita trim. Ya kan? Ya.
Ini kita hapus ya. Terus, yang mana lagi? Ini kayaknya juga nggak perlu lagi kan? Oh, ini perlu nanti sama kita. Oh, sorry. Ini kita butuh ini dulu. Apa namanya? Yang garis di tengah ini kita masih butuh. Undo dulu ya, Ctrl Z. Ini Ctrl Z-nya mana pula ini? Mana undonya di sini ini? Ini, di atas. Nah, ini. Kita masih butuh, bagusnya kita bikin dulu yang lingkaran yang kecilnya 25. Berarti EL di sini. Kita ambil titik tengah. Oh, sorry, kita lupa isometriknya. Kemudian kita ambil titik tengahnya ini. Nah, kita bawa dulu arahnya ke mana yang mirip. Kemudian baru kita ketik D, diameter. Kalau nggak ada ketik D, nanti dia jadi radius ya. Jadi 25. Jadi kita bawa ini dulu satu. Sehingga nanti memudahkan kita nanti pada saat mau mengcopy-copy. Oke. Jadi kita rapikan dulu yang bagian depannya, yang tidak perlu. Yang tidak perlu ya kita rapikan dulu dia. Berarti kita ambil yang ini nggak perlu lagi ya. Ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu ini. Ini nggak perlu kayaknya. Terus yang mana lagi nggak perlu ini? Ini juga nggak. Terus ini juga tidak dia. Menurut Anda sudah mirip kah yang bagian depannya ini? Sudah ya? Yang mana? Ya ini. Bawahnya. Mana bawahnya ini? Oh, garis. Oh, ininya ya. Tapi kita butuh titik apa nanti? Ini yang terakhir nanti. Kita butuh nanti titik pergerakan. Jadi nanti itu kita hapus. Kecuali kita sudah mengkopinya dia ke belakang. Jadi kalau mau kita copy dulu boleh. Copy dia yang ininya. Karena kita butuh titik center, itu maksud saya. Jadi kita butuhkan di sini dulu. Nah, ini dia, baru boleh. Ini barulah dia untuk titik ini. Jadi barulah kita hapus yang ininya. Trim. Baru kita hapus ini. Nah, baru begitu dia. Kemudian yang ini nanti kan kita juga butuh titik senternya sebelum kita hapus. Ini yang puncaknya ini berapa ini? Berarti sama ya 70. Berarti kita elip lagi, elip isometrik. Kemudian kita buat ininya. Udah mirip ya. Sudah kan? Diameter 70. Nah, ini. Sudah. Kemudian kita copy lagi dianya. CO. Jadi ini sebetulnya dia gambarnya agak-agak rempong-rempong begitu sih, sedikit. Nah, sudah begitu kira-kira. Oh, miripkah dia itu? Sudah. Karena nanti udah terlalu bingung aja ini. Kita trim dulu ya supaya nggak pusing kita. Ini berarti yang ini kita hapus, ya. Ini kita hapus, ininya kita hapus. Oh iya udah mirip ya. Kita anggap aja lah mirip ini. Ini kita hapus dianya ini. Ini kita hapus juga yang kecil nih. Nanti diapakan saja kalau yang sedikit itu. Nah, ini nanti kita bawa dulu. Ini kayaknya garis ini udah nggak perlu lagi kayaknya, nak. Oh, perlu deh. Oh, nggak usah aja. Dihapus saja lah. Oh, sorry. Harus di-trim berarti. Udah, ini aja dulu garisnya. Garis ini kita ambil yang garis titik. Ini kuadran apa puncak ya? Lupa sayanya. Kayaknya kita ambil garis singgung deh. Itu bukan kuadran ya. Kita ambil yang tangennya. Coba kita ambil tangen. Kita harus munculkan apa itu kemarin itu? Oh, snap. Oh, snap. Kita ambil yang tangennya. Nih, kita coba dulu ya. Kita ambil yang tangen di sini. Ini. Iya, tangen kita ambil ya. Jadi ini juga tangen. Ini bukan tangen sih. Kalau ini kayaknya yang di sudut-sudut bawah. Ini. Kemudian ini juga tangen, ini repeat line. Ini kok nggak muncul tangennya ya? Ini nggak muncul tangennya ini. Mana munculkah dia ini tangennya? Kok nggak muncul ya? Agak berbeda juga atau kayak ini sedikit.
Dia kan harusnya kan dia kalau udah kita garis dengan tangan dia udah bergerak aja. Ini kayaknya masih belum deh. Ininya nggak muncul tangannya. Oh, ini nggak bisa tangan ya. Karena kalau tangan dia larinya ke atas. Berarti kita ambil dia yang kuadran. Jadi ada yang tangan, ada yang kuadran. Jadi Anda perhatikan saja dia mana yang butuhnya. Ini kayaknya kuadran deh. Ini kuadran, ya ini kuadran ini. Ini kuadran dianya. Oke, baru nanti kita trim yang enggak butuh. Ini dihapus kayaknya. Ini juga dihapus kan ya. Ini dihapus. Ini dihapus dianya. Ini dihapus. Oh, sorry. Oh, sorry. Kemudian yang ininya kita, ini kalau yang nggak apa dihapus saja ya. Kemudian kita trim lagi. Ini udah bisa kita buang. Ya. Kemudian ini kan belum rapi ya. Ini kita rapikan. Nah, cakep ini kan. Terus yang ini mana lagi yang mau kita hapus nih? Oh, ini dihapus ini. Ini juga dihapus. Nah, kayaknya bagian atasnya sudah selesai. Jadi ini bagian atasnya. Oke. Kemudian nanti Anda mengakses seperti biasa ya. Kemudian untuk yang bagian bawahnya nanti jangan lupa nanti disimpan ya. Untuk bagian bawahnya nanti itu kita buat dulu ini berapa ini? 47. Jadi kita ambil dulu dia titik 47. 47 itu jangan langsung elipsnya. Jadi kita buat dulu titik bantunya karena itu adalah untuk menentukan bahwasanya nanti elipsnya kita buat dia di tengah-tengah garis. Berarti kita harus copy dulu garisnya di sini. Nih, kita copy. Kita copy ya. Kita bawa ini. Bawa jangan lupa arahnya supaya nanti dia nggak lari-lari. Itu adalah 47. 47. Kemudian setelah 47 berapa lagi? Itu kan ada lagi tuh. Nah, 47 tambah 51 berapa? 61 apa 51 ini? 47 tambah 61 berapa? Berapa? Berarti kita buat lagi dia 108. Oke. Kemudian setelah itu dari nih 108 tambah 52. Berapa? 160. 160. Ya. Kemudian lanjut lagi 160 tambah 75. Berapa? 235. Dah. Jadi ini adalah titik-titik nanti Anda akan membuat elip-elipnya. Jadi tinggal nanti misalkan yang di titik 47 ya. Lingkarannya kan 47 tuh. Jadi tinggal bikin elips isometrik. Kemudian kita ambil yang titik tengahnya ini. Nah, kalau di AutoCAD yang 2010 ini, kita kalau mau pakai tangan harus keluar dulu. Kalau AutoCAD yang lain tidak sih. Jadi ini kita ambil ininya, kita bawa arahnya. Nih. Nah, arahnya yang mirip ya. Oke. Kemudian kita buat dari sini diameter 47. Nah, udah selesai dia satu. Terus nanti masuk lagi yang ke berikutnya. Berikutnya itu berapakah dia? 61 kan? 61 itu jaraknya kayaknya, nak. Kayaknya berapa itu ya? Oh, kita cek dulu ya. Dia kan ada gambar aslinya. Ini kayaknya lupa deh ininya. Ini baru mana dimensioning? Inikah dia? Oh, ini dia. Oh, ini bukan. Ini ya. Sebentar. Yang ini. Kita ambil yang ini. Ini kayaknya susah juga sih dia ini. Karena dia nggak bisa ini. Oh, 35. Ini 35 ya. 35. Ini kayaknya
Kalau ini berapa? Kayaknya memang 47 kali ya. Jadi ini 35, terus yang ini. Jadi gambarnya nggak lengkap nih. Jangan-jangan ini salah. Karena dia udah, masa dia lebih 68 di sini. Ini 68 malah. Dia lingkarannya nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak lengkap. Ini 20. Ini 19 ini. Ini dari titik ini ke titik ini. Ya udah 19 saja. Kemudian dari titik ini nggak lengkap ininya nih. Ini nggak pas nanti dia rasa ini. Ini 23. Hah, mana dia itu? Bisa ulang lagi aja. Astagfirullah. Saya ulang lagi aja ya, kirim gambarnya, karena ukurannya yang tadi nggak lengkap. Deh, jadi nanti Anda tinggal mengikuti ini saja. Ini 68 ya. Berarti yang tadi itu, tadi berapa kita buat? 47 ya? Berarti 47 salah itu. Kita coba lagi yang, kita coba. Berarti ini kita hapus dulu kali ya. Coba kita bikin elip. Kemudian isometrik. Terus kita ambil ini, kita bawa 68, diameter 68. Ya udah. Ini dia. Jadi dirubah ya, sesuaikan dengan ukuran yang baru. Jadi nanti kalau untuk membuat ukurannya sama, Anda pakai outline saja. Jadi ukuran pun tidak ada di sini yang pakai diameter. Tidak ada. Karena dia konsepnya dia sudah dipotong-potong. Jadi dia elip. Kemudian kata hanya menggunakan untuk ukuran hanya berupa garis outline aja. Jadi semuanya nanti silakan Anda kerjakan. Ada yang bertanya sampai di sini? Ada? Bisa pas? Kalau pas silakan bekerja. Jadi gambar yang pagi ini Anda buat ini dulu. Nanti sebentar lagi baru target kita gambarnya 2 ya. Ini 1. Kemudian ini 1. Nih. Oke, silakan bekerja kalau tidak ada yang bertanya.